Bab 1451 Ibu Suri menghilang. Namun, sekalipun itu bukan benda biasa, ia sudah digunakan oleh Sang Suci dan dikontrol olehnya. Kalau benda berbahaya begini tidak bisa digunakan olehnya, tentu saja harus dimusnahkan. Mengenai bagaimana akan memusnahkannya, Aaron sendiri yang akan memutuskan. Benda ini begitu keras, Aaron berpikir sejenak dan berkata, coba bakar dengan api. Bahan jaringnya dari logam, dan logam dapat dicairkan dalam api. Namun, Aaron tidak bisa menjamin apakah apinya akan berguna, dia hanya bisa mencobanya. Jadi, kedua majikan dan pelayan itu pun mengambil jaring itu dan pergi meninggalkan tempat itu. Melihat kedua orang itu menjauh, penunjuk jalan mau berteriak tetapi tidak berani. Dia ingin meminta bantuan, tetapi dia takut menarik perhatian Aaron. Penunjuk jalan itu mengira Aaron pergi begitu saja tanpa membunuhnya, mungkin karena Aaron sudah melupakannya. Sebenarnya tidak, dia terluka sangat parah, kalau tidak ada yang menyelamatkannya, dia tidak akan bisa bertahan. Masalahnya, biasanya tidak ada yang akan datang ke tempat ini. Setelah kedua pria besar itu kembali, mereka pasti akan membuat keributan besar tentang apa yang mereka lihat dan dengar, sehingga makin tidak ada yang berani datang ke sini. Yang menunggu si penunjuk jalan hanyalah kematian. Cepat atau lambat dia akan mati, untuk apa Aaron repot-repot. Keduanya membawa jaring ke sebuah kios penempa peralatan besi. Melihat tungku yang membara, Haris berjalan beberapa langkah ke depan dan mendatangi pandai besi sembari memanggil, "Bos, bolehkah aku meminjam tungkumu ini?" Pandai besi itu menatap ke arah Haris dengan ragu, lalu ke Aaron. Mereka berdua tidak terlihat seperti orang jahat, jadi dia berkata dengan senang, "Boleh." Setelah mendapat izin, Haris langsung melemparkan jaring ke dalam tungku. Tindakan membuat pandai besi itu sedikit kaget. Dia telah membuat peralatan besi selama beberapa dekade, dan sekali lihat juga dia bisa tahu kalau jaring itu adalah barang bagus. Kenapa barang bagus seperti itu dilemparkan begitu saja ke dalam tungku? Haris melihat keraguan pandai besi itu dan berkata dengan tenang, "Jujur saja, jaring ini bukan jaring biasa dan tidak bisa disimpan." Haris sengaja mengatakan jaring itu sangat menakutkan, tujuannya untuk menghilangkan rasa kasihan di hati si pandai besi. Karena kebiasaan kerja, pandai besi secara alami akan menyayangkan barang bagus ketika melihatnya. Aaron dan Haris tidak bisa berdiri di sini dan melihat jaringnya meleleh sepenuhnya, mereka takut si pandai besi akan mengeluarkan jaringnya segera setelah mereka pergi. Haris sengaja mengatakan ini karena perintah Aaron. Jaring seperti ini akan menjadi bencana jika tetap ada di dunia. Sekalipun digunakan untuk berburu, kalau sampai diinjak, sekalipun orang tersebut membawa senjata tajam, tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Bukankah ini sangat berbahaya? Benda seperti ini tidak bisa dibiarkan. Setelah mendengar ucapan Haris, ekspresi pandai besi itu berubah dari kasihan menjadi sedikit ketakutan. Dia hanya mengamati jaring di tungku, dia juga tidak bertanya apa yang istimewa dari jaring ini. Dia hanya mengangguk setuju dan berkata, "Kalau begitu, memang tidak bisa dibiarkan. Kita hancurkan saja." Setelah itu pandai besi juga menggunakan tongkat untuk mengangkat jaring beberapa kali agar panasnya merata dan lebih cepat meleleh. Melihat tujuan mereka tercapai, Aaron dan Haris pun mengucapkan terima kasih kepada pandai besi dan meninggalkan kios. Saat berbelok di tikungan, melihat Aaron berjalan ke arah yang salah, Haris bertanya dengan rasa ingin tahu, "Majikan, bukannya kita akan mengejar Sang Suci? Jangan sampai dia kabur." Aaron berjalan sembari berujar, "Kita tidak akan bisa mengejarnya. Mereka tidak tahu kemana Sang Suci pergi, sama sekali tidak ada petunjuk. Kalau sampai terus mengejarnya secara membabi buta seperti ini, mungkin saja mereka yang akan jatuh ke dalam perangkap Sang Suci." Jadi, Aaron menggunakan strategi paling konservatif yaitu menunggu. Sekalipun gandumnya telah berhasil dicegat oleh Aaron, kota Tangshan adalah tempat yang paling dekat dengan gurun. Kalau Sang Suci mau mendapatkan makanan, dia hanya bisa pergi ke kota Tangshan.
Dulu, kota Tangshan dieksploitasi oleh pejabat korup dan preman. Kalau Sang Suci mau mengumpulkan sejumlah gandum dari kota Tangshan, pasti akan menimbulkan kegemparan. Pada saat itu, dia tidak akan bisa sembunyi lagi dari Aaron. Rencana yang brilian. Haris dengan cepat menyanjung Aaron, otak majikan memang paling encer. Namun, Aaron tidak pernah menyangka bahwa setelah menunggu selama 3 hari di kota Shantung, tidak ada kabar apapun. Dia malah mendapat kabar dari kota Amura. Kabar tersebut disampaikan oleh Kaisar sendiri. Kaisar berkata bahwa Ibu Suri, si penyihir tua itu telah hilang. Ibu Suri ditutupi oleh segel Kaisar, dia tidak mungkin bisa melarikan diri. Namun faktanya Ibu Suri memang telah menghilang, tidak ada yang tahu kapan dia menghilang, bahkan tidak ada yang tahu keberadaannya. Segel kekaisaran saja hancur. Kaisar melihat dengan matanya sendiri bahwa segel kekaisaran telah hancur di tanah di samping sumur. Sepertinya Ibu Suri diselamatkan orang. Untuk bisa menyelamatkan seseorang tanpa ada yang tahu di istana, orang tersebut sudah pasti bukanlah orang biasa. Masalah ini bukan masalah kecil. Menghadapi masalah yang begitu sulit, Kaisar tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, Aaron harus kembali untuk membantu Kaisar. Aaron sontak terkejut saat pertama kali mendengar berita itu. Hilangnya Ibu Suri bukan perkara sederhana. Aaron pun memerintahkan, masalah ini harus dirahasiakan dan tidak ada yang boleh mengetahuinya. Istana dijaga ketat, dan orang-orang keluar masuk seolah-olah berada di tempat sepi. Mereka diam-diam menghancurkan segel kekaisaran dan menyelamatkan Ibu Suri. Jika hal ini menyebar pasti akan membuat panik masyarakat. Pada saat itu, kota Amura akan berada dalam kekacauan. Dalam hal ini, pendapat Kaisar dan Aaron sama. Itu sebabnya segera setelah dia mengetahui bahwa Ibu Suri hilang, Kaisar langsung memerintahkan orang dalam untuk tutup mulut dan tidak membocorkan masalah tersebut. Untungnya, tidak banyak orang yang mengetahuinya, hanya 2 pelayan istana yang setiap hari mengantarkan makanan kepada Ibu Suri dan orang-orang yang berpihak pada Kaisar. Kedua pelayan istana ini juga pintar, setelah mengetahui ada yang tidak beres, mereka langsung melaporkannya kepada Kaisar tanpa memberitahukannya kepada siapapun. Kaisar jadi lebih tenang. Melacak Sang Suci memang penting, tetapi urusan di istana juga sama pentingnya. Lagi pula, orang yang punya penilaian pasti bisa melihat sekilas bahwa ada tangan besar yang tersembunyi di balik hilangnya Ibu Suri. Hal besar seperti itu terjadi di istana, Putri Tong dan Evelina ada di istana. Keluarga Aaron ada di kota Amura. Tentu saja, Aaron tidak akan bisa tenang sebelum mengungkap siapa pemilik tangan besar ini. Untungnya, kecuali hilangnya Ibu Suri dan hancurnya segel kekaisaran, tidak ada lagi masalah luar biasa di istana. Semuanya masih dalam keadaan aman. Meski begitu, Aaron merasa tetap tidak bisa menganggapnya enteng. Pasti ada konspirasi besar di balik hilangnya Ibu Suri. Kalau tidak, siapa yang akan tidak ada kerjaan sampai menyelamatkan Ibu Suri si penyihir tua itu? Meski Ibu Suri sudah berusia parubaya, dia tetap penuh pesona. Namun di mata orang dahulu, orang seusia Ibu Suri setara dengan orang yang sudah hampir mati. Kalau bukan karena sangat berguna, siapa yang mau menyelamatkannya? Setelah mempertimbangkan situasinya, Aaron pun menyuruh Haris untuk tinggal dan terus menyelidiki keberadaan Sang Suci beserta pasukannya. Aaron juga menyuruhnya untuk berhati-hati dan tidak bertindak gegabah. Dengan kata lain, Haris hanya bisa menyelidiki dan tidak boleh melawan Sang Suci sendirian. Setelah menerima jawaban Haris yang tegas, Aaron segera berangkat kembali ke kota Amura. Karena keadaan darurat, Aaron berteleportasi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Hal ini secara tidak sengaja memberi Aaron pengalaman mendalam tentang apa artinya bertindak sesuka hati. Dia ingin kembali ke kota Amura sesegera mungkin, jadi dia berteleportasi dengan cepat, hanya dengan pemikirannya saja. Dalam waktu tidak sampai 2 jam, Aaron sudah tiba di kota Amura. Di zaman modern, kecepatan ini sudah hampir setara dengan kecepatan roket. Bab 1452 tidak tahu apa-apa.
Begitu kembali ke kota Amura, Aaron diam-diam memasuki istana dan pergi ke istana Mary sebelum dia sempat kembali ke kediaman keluarga Xiao. Di saat genting begini, tentu saja dia harus memastikan keselamatan Tuan Putri dan Evelina. Setelah memastikan bahwa istri dan putrinya baik-baik saja, Aaron pun mengeluarkan liontin giok yang diberikan sang putri kepadanya dan berkata, "Tuan Putri, simpan baik-baik liontin giok ini." Mimpi kembali ke zaman modern itulah yang membuat Aaron tiba-tiba teringat pada liontin giok ini. Waktu sang putri memberi Aaron liontin giok ini, dia berulang kali menyuruh Aaron untuk selalu membawanya. Aaron bertanya-tanya, mungkinkah liontin giok ini menjadi jimat Tuan Putri? Kalau benar begitu, liontin giok ini harus dikembalikan kepada sang putri. Namun, sang putri sangat berbudi luhur. Dia sangat baik kepada Aaron dan dia hanya ingin Aaron aman. Kalau Aaron bertanya langsung padanya, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Melihat sang putri berulang kali menolak dan tidak mengambil kembali liontin giok itu, Aaron akhirnya berujar, "Karena Tuan Putri tidak mau menerimanya, aku akan memberikan liontin giok ini kepada Evelina." Bagaimana menurut Tuan Putri? Istri dan putrinya selalu bersama-sama, sama saja kalau liontinnya diberikan pada Evelina. Di saat yang sama, itu juga mengungkapkan kasih sayang Aaron kepada Evelina. Dengan cara ini, Putri Tong tidak punya alasan untuk menolak. Sang putri terdiam beberapa saat, lalu akhirnya pun mengangguk dan berujar, "Baiklah." Jadi, Aaron pun mengikatkan liontin giok pada Evelina sembari tersenyum. Masih ada hal-hal penting yang harus dilakukan Aaron, belum lagi tidak pantas baginya untuk tinggal di sini dalam waktu yang lama. Setelah keluarga beranggotakan 3 orang itu melepas kerinduan, Aaron pun pergi. Setelah meninggalkan istana Mary, Aaron kembali ke kediaman keluarga Xiao dulu. Awalnya, dia hanya ingin kembali dan berganti pakaian, lalu pergi ke istana untuk menemui kaisar. Bagaimanapun, dia baru saja bertemu dengan sang putri, dan keduanya telah berpelukan. Pakaian Aaron pasti akan terkena harum sang putri. Kalau dia pergi langsung menemui kaisar tanpa berganti pakaian dan kaisar menyadari sesuatu, fakta bahwa sang putri tinggal di istana tidak akan bisa disembunyikan lagi. Bagaimanapun, wewangian yang digunakan oleh sang putri sangat unik. Kaisar pernah bertemu sang putri sebelumnya, jadi dia pasti bisa mengetahuinya. Tanpa diduga, Aaron bertemu dengan Hargo dan yang lainnya begitu dia kembali ke rumah. Semua orang sepertinya sudah beberapa tahun tidak melihat Aaron. Ketika mereka melihat Aaron muncul, mereka langsung berkumpul dan mengajukan banyak sekali pertanyaan. Itu benar-benar membuat Aaron tercengang. Memiliki idola juga merupakan semacam tekanan. Terutama Hargo, ketika melihat Aaron, dia langsung bertanya, "Saudara Xiao, mengapa kamu kembali? Apa kamu sudah menangkap Sang Suci? Apa kamu sudah tahu keberadaan pasukannya?" Didengar dari nadanya sangat mirip dengan para orang tua modern yang kebetulan bertemu dengan anak-anaknya di depan pintu setelah bermain seharian di luar. "Kamu kemana saja? Permu sudah selesai. Apa kamu sudah belajar?" Aduh, sialan. Ini benar-benar sama persis. Aaron menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, ada Haris yang mengikutinya." Namun, semua makanan Sang Suci sudah diambil Aaron. Masalah makanan itu saja sudah cukup untuk membuat Sang Suci pusing untuk sementara waktu. Setelah mendengar itu, semua orang yang hadir menunjukkan senyum puas di wajah mereka. Setidaknya kepergian Aaron kali ini bukannya tanpa hasil. Di sisi lain, leluhur pedang dan Sharon tampak khawatir. Sang Suci dan Zeming sangat membenci Aaron. Setelah gagal membunuh Sang Suci dan mengetahui keberadaan pasukan tersebut, Aaron malah kembali ke kota Amura. Takutnya ada sesuatu yang lebih penting terjadi di kota Amura. Keduanya saling memandang dengan pemahaman diam-diam. Di depan begitu banyak orang, leluhur pedang dan Sharon tidak bisa bertanya pada Aaron apa yang sebenarnya terjadi. Saat ini, Fairy baru saja kembali dari luar. Ketika melihat Aaron, matanya sontak berbinar dan dia segera berlari dengan penuh semangat.
Dia meraih tangan Aaron dan berkata dengan gembira, "Ayah, senang sekali kamu kembali." Aaron membalas dengan senyum tipis sembari berkata, "Bagaimana? Apa yang sudah kamu dapatkan?" Pada hari-hari ketika Aaron tidak berada di kota Amura, kecuali sesekali menyelinap ke istana untuk menengok sang putri dan Evelina, Fairy menghabiskan sisa waktunya dengan berkeliaran di luar dan mendengarkan gosip. Tujuannya adalah untuk memperhatikan situasi kota Amura dan mengumpulkan informasi berguna untuk Aaron. Misalnya, siapa yang merencanakan sesuatu secara diam-diam, siapa yang ingin mencari masalah dengan Aaron. Namun, setelah Freddy Cho meninggal, tidak ada masalah aneh lagi di kota Amura. Suara Fairy yang menyenangkan seperti lonceng angin terdengar, "Ayah, aku belum menemukan banyak hal dalam 2 hari terakhir." Faktanya, sejak kematian Jason, situasi kota Amura menjadi lebih tenang. Mereka yang mempunyai niat jahat juga banyak menahan diri. Bagaimanapun, orang yang cerdik pasti mengetahui penyebab sebenarnya kematian Jason yang tidak sesederhana itu. Frederico berkata bahwa kematian Jason ada hubungannya dengan Aaron dan keluarga Qin, itu mungkin saja. Seperti kata pepatah, tidak ada asap tanpa api. Mungkin saja Kaisar mengetahui kebenaran dan dengan sengaja menyembunyikannya. Kalau memang benar masalah ini ada hubungannya dengan Aaron. Kalau sampai menyinggung Aaron di saat ini, tidak ada yang bisa lepas dari pembalasan Aaron mengingat sifatnya yang pendendam. Bagaimanapun, bahkan raksasa seperti Jason saja bisa jatuh ke tangan Aaron. Saat ini, siapapun yang ingin berkuasa atau mencoba memprovokasi Aaron pasti akan mendapat masalah. Siapapun yang bisa berkecimpung di dunia politik tidaklah bodoh. Sedangkan Frederico, dia benar-benar tidak sabaran. Namanya tidak sabar tidak akan mendapat apa-apa. Lihat saja, dia malah mempertaruhkan nyawanya sendiri. Nasib Frederico menjadi peringatan bagi mereka yang memiliki niat tersembunyi, menyuruh mereka untuk tetap tenang, berhati-hati dalam perkataan dan tindakan, dan jangan bertindak gegabah. Aaron pun berpikir keras setelah mendengar ini. Peristiwa sebesar itu terjadi di istana, tapi tidak ada pergerakan sama sekali di kota Amura. Keheningan ini membuat Aaron sedikit gelisah. Kalau tidak terjadi apapun, Aaron tidak memiliki petunjuk untuk menyelidikinya. Dia tidak punya cara untuk menyelidiki peristiwa hilangnya Ibu Suri. Siapa orang yang mempunyai kemampuan seperti itu? Apa konspirasi di balik ini? Aaron sudah lama berada di dinasti Naemu, tapi dia belum pernah mendengar orang sehebat ini. Di mata rakyat dinasti Naemu, penjahat paling kuat adalah Jason. Tidak hanya Jason sudah mati, sekalipun Jason belum mati, dia tetap tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan segel kekaisaran. Jason tidak pernah berhasil menjadi kaisar, bukankah karena dia takut akan tekanan dari segel kekaisaran? Kalau dia mempunyai kemampuan untuk menghancurkan segel kekaisaran, dia pasti sudah lama menghancurkan segel kekaisaran dan dia sendiri naik tahta. Namun, siapa orang yang bersembunyi di kegelapan ini? Aaron tidak tahu apa-apa. Mengapa orang ini mau menyelamatkan Ibu Suri? Apa hubungannya dengan Ibu Suri? Aaron tidak tahu apa-apa. Aaron yang bingung pun berbicara dengan suara pikirannya, "Segel, menurutmu siapa orang ini?" Segel hukuman dewa tidak menanggapi. Dengan kata lain, segel hukuman dewa juga tidak tahu. Masalah ini benar-benar rumit. Bahkan segel hukuman dewa pun tidak mengetahui apapun, yang menunjukkan bahwa orang ini sangat pintar bersembunyi. Melihat Aaron yang bingung, leluhur pedang dan Sharon semakin yakin bahwa pasti telah terjadi sesuatu yang besar. Leluhur pedang pun bertanya dengan prihatin, "Aaron, apa yang terjadi?" Aaron mengangkat matanya dan menatap ke arah semua orang. Dia berpikir dalam hati, orang-orang ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya olehnya, tidak ada yang perlu disembunyikan olehnya. Dia pun menjelaskan dengan tenang, segel kekaisaran hancur dan Ibu Suri menghilang. Apa? Di antara semuanya, reaksi leluhur pedang adalah yang paling kentara. Meskipun dia sangat emosi, aura dingin di tubuhnya terlalu kuat, dan kata-katanya jelas lebih tinggi dari biasanya. "Sial,
Ada orang yang mau menyelamatkan si penyihir tua itu. Bab 1453 terlihat jelek saat makan. Penyihir tua itu bukannya hidup berfoya-foya, malah menyebabkan kudeta istana. Karena dialah, Zeming jadi punya kesempatan untuk membantai seluruh kediaman keluarga Xiao. Leluhur pedang paling membenci penyihir tua ini. Tidak disangka, masih ada orang yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan segel kekaisaran dan menyelamatkannya. Hati leluhur pedang tegang tidak karuan, kemarahan di hatinya melonjak. Ekspresi Aron juga terlihat masam, dia punya pemikiran yang sama dengan leluhur pedang. Namun kemarahannya tidak diperlihatkan, hanya tersembunyi jauh di lubuk hatinya. Di rumah Mihal, sejak Mihal melakukan kejahatan tersebut, rumahnya telah disegel. Pintu rumahnya dipasang tanda segel. Namun, ada orang di dalam. Ibu Suri ada di dalam. Setelah sekian lama terendam air, kaki Ibu Suri tak lagi kuat untuk berdiri. Dia duduk di kursi dan memandang orang di depannya dengan gemetar. Orang itu tinggi dan kuat, memancarkan aura membunuh. Sekali pandang saja sudah tahu kalau orang ini hidup susah. Orang inilah yang menyelamatkan Ibu Suri dari sumur. Namun, dia memakai topeng dan Ibu Suri tidak dapat melihat wajah aslinya. Sepasang matanya yang tegas menatap lurus ke arah Ibu Suri. Ibu Suri berujar dengan gemetar, "Siapa kamu? Kamu mau apa?" Pria bertopeng itu masih memandang Ibu Suri dengan tenang, dan setelah beberapa saat, dia mencibir, "Orang yang menyelamatkanmu." Mendengar suara ini, Ibu Suri bisa memperkirakan bahwa orang tersebut adalah pria parubaya. Setelah mendengar ini, Ibu Suri akhirnya tenang. Dia berpikir kalau karena orang ini sampai menyusup ke istana untuk menyelamatkannya, itu berarti dirinya masih berguna bagi mereka. Jadi, Ibu Suri tidak akan dalam bahaya di tangan mereka, setidaknya untuk saat ini. Segera, Ibu Suri mengumpulkan keberaniannya. Dia pun berteriak dengan sinis dan angkuh, "Lancang sekali. Aku Ibu Suri, ini adalah berkah bagimu bisa menyelamatkanku. Beraninya kamu berbicara dengan nada seperti itu. Maksudnya adalah bisa menyelamatkanku sudah menjadi anugerah besar, berani sekali kamu berbicara dengan kasar di depanku. Dari mana datangnya keberanianmu?" Pria bertopeng itu tidak merasa kesal atau marah, dia hanya melanjutkan, "Memangnya kenapa? Akulah yang menyelamatkanmu, kalau bukan penyelamatmu, apalagi aku ini." Dia benar, tetapi Ibu Suri sangat angkuh dan mulia. Dia tidak mengakui kalau dia berada dalam situasi putus asa sehingga membutuhkan bantuan dari orang asing. Dia mendengus kesal lalu mengganti topik pembicaraan dengan berujar, "Katakan, apa sebenarnya yang mau kamu lakukan? Mengambil risiko sebesar itu untuk menyelamatkannya, pasti ada konspirasi di balik ini untuk memanfaatkan Ibu Suri." Mendengar ini, pria bertopeng itu tertawa dan berujar, "Ibu Suri sangat pintar, coba pikirkan baik-baik apa yang ingin aku lakukan." Setelah diam sejenak, pria bertopeng itu melanjutkan, "Tidak perlu terburu-buru, kita punya banyak waktu, Ibu Suri bisa memikirkannya perlahan." Setelah mengatakan itu, pria bertopeng itu berbalik dan ingin pergi. Namun, Ibu Suri tidak menyerah untuk mencari tahu identitas pihak lain, dia pun bertanya, "Siapa kamu?" Pria bertopeng itu berhenti sejenak, dia tidak menjawab, lalu berjalan pergi. Maksudnya sangat jelas, dia tidak ingin memberitahu Ibu Suri identitasnya. Melihat ini, Ibu Suri segera berujar, "Kalau begitu, kamu seharusnya memberiku makan, bukan?" Pada hari-hari ketika dia dipenjara di dalam sumur, memang ada orang yang mengantarkan makanan kepada Ibu Suri secara berkala, tapi karena tidak bisa bergerak bebas, para bawahan itu yang menyuapinya. Namun ketika Ibu Suri berkuasa, dia galak dan tidak ramah terhadap para pelayan di istana. Dia selalu memukul dan memarahi mereka. Ini meninggalkan kesan yang sangat buruk pada orang-orang. Karena status mereka, para pelayan tidak berani berbicara sekalipun marah. Sekarang Ibu Suri dalam keadaan mengenaskan, sudah lama dia terjebak di dalam sumur ini, dan kaisar yang merupakan putranya bahkan tidak datang menjenguknya, ini membuktikan kuasanya sudah hilang.
Orang berkuasa akan dihina ketika tidak berkuasa lagi, apalagi dia seorang ibu suri yang ditinggalkan. Bagaimana mungkin seorang pelayan yang terbiasa bertindak sesuai situasi akan memberi makan ibu suri dengan sabar? Mereka hanya asal menjejalinya dengan beberapa suap makanan agar tidak mati kelaparan. Dengan kata lain, ibu suri belum pernah sekalipun makan dengan kenyang sejak dia ditahan. Sekarang dia akhirnya keluar dari lautan penderitaan itu. Hal pertama yang ingin dia lakukan adalah, tentu saja, makan sampai kenyang. Pria bertopeng itu juga tidak menolak permintaannya. Baiklah, tunggu saja dengan tenang. Setelah itu, pria bertopeng itu membanting pintu dan meninggalkan kediaman keluarga Zhang. Di seluruh kota Amura, tempat teraman itu, selain kediaman keluarga Xiao, itu pasti kediaman keluarga Zhang. Bagaimanapun, kediaman keluarga Zhang telah disegel dan pintunya ditutup, jangankan ada yang mau masuk, bahkan lewat depan rumah saja, kamu harus berjalan cepat agar tidak mendapat masalah. Di dalam kediaman keluarga Zhang yang besar, hanya ada dua orang, pria bertopeng dan ibu suri. Setelah pria bertopeng itu pergi, ibu suri tidak punya siapapun untuk diajak bicara. Tidak ada suara di luar pintu, sangat sunyi. Ibu suri tidak tahu dirinya ada di mana. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Ruangan itu kosong, tidak ada perabotan yang layak dilihat, tapi pintu dan jendelanya terlihat sangat elegan. Sepertinya ini kediaman keluarga kaya. Namun, semua yang terlihat dipenuhi debu. Sepertinya sudah lama tidak ada yang membersihkannya. Atau mungkin juga, sudah lama tidak ada pemiliknya di sini. Selain itu, dia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Pada saat ini, seekor kucing liar tiba-tiba melompat masuk melalui jendela yang setengah terbuka. Suaranya berisik sehingga membuat ibu suri terkejut dan dia segera menoleh untuk melihat ke belakang. Melihat bahwa itu adalah seekor kucing, ibu suri akhirnya menenangkan diri dengan rasa takut yang masih ada. Setelah sekitar beberapa menit, pria bertopeng itu kembali sambil memegang makanan yang baru saja dia bungkus dari paviliun Bisheng. Makanan itu masih hangat dan harum. Hal ini langsung menggugah selera ibu suri. Ketika orang-orang sangat lapar, mereka tidak lagi peduli dengan citra mereka. Ketika pria bertopeng itu mendekat, ibu suri langsung mengulurkan tangan dan mengambil makanan itu dari tangan pria bertopeng itu sebelum diserahkan. Ibu suri yang selalu memperhatikan penampilannya ketika makan, langsung melahap daging yang wangi itu seperti ada yang akan merebutnya. Di saat sedang makan dengan lahap, dia menyadari kalau pria bertopeng itu sedang menatapnya dengan heran. Maksud tatapannya sangat jelas, ibu suri yang dulunya hidup manja, mau sesusah apapun, paling tidak harus menjaga kesopanan ketika makan, bukan? Namun dalam adegan di hadapannya, ibu suri tidak berbeda dengan seorang pengemis yang sedang merampas makanan di jalan. Baru pada saat itulah ibu suri menahan diri dan memperlambat gerakan makannya. Namun, namanya memperlambat, tapi sebenarnya tidak selamat itu juga. Pokoknya, ibu suri tetap makan tanpa dikunyah. Pria bertopeng akhirnya paham, dalam menghadapi kelaparan, semua hal tidak berarti. Dia diam-diam mengeluarkan tangan yang tersembunyi di belakang punggungnya dan mulai makan perlahan. Dia sengaja duduk di hadapan ibu suri. Dia seperti sengaja mempermalukan ibu suri. Ibu suri, lihatlah dirimu, kamu adalah anggota keluarga kerajaan, tapi cara makanmu bahkan lebih buruk dariku. Ibu suri sedikit terkejut dan langsung memandang pria bertopeng itu dengan rasa malu. Dia pun meletakkan paha ayam yang baru saja diambilnya dengan pelan. Tiba-tiba, dia merasa paha ayam itu sudah tidak enak lagi. Tidak menyenangkan makan sembari dipermalukan. Kalau sebelumnya, ibu suri pasti akan langsung memarahi orang di depannya tidak tahu diri. Namun, sekarang, karena keadaan, dia harus menahan amarahnya. Melihat pria bertopeng itu makan dengan lahap, ibu suri mau tidak mau menelan ludahnya, lalu melirik paha ayam yang baru saja dia letakkan. Bab 1454 orang di balik layar.
Dia sudah lama berada di istana dan belum pernah makan makanan lezat seperti itu. Sejujurnya, kalau bukan karena pria bertopeng itu ada di sini, Ibu Suri bisa memakan paha ayam itu dalam beberapa gigitan saja. Namun, dia baru saja meletakkan paha ayam itu. Kalau dia ambil lagi sekarang, itu sama saja dengan mempermalukan dirinya. Namun, kalau tidak diambil, melihat pria bertopeng itu makan dengan nikmat, Ibu Suri hanya bisa menelan ludahnya berulang kali. Pria bertopeng itu terus makan seolah-olah tidak ada orang lain yang melihat sembari memuji, makanan di Paviliun Bisheng memang sangat enak. Tentu saja, Paviliun Bisheng ramai setiap hari dan bisnisnya berkembang pesat. Kalau bukan karena ada kelebihan dibanding orang lain, apalagi. Ketika mendengar itu makanan Paviliun Bisheng, Ibu Suri dengan enggan dengan gesit melemparkan makanan yang belum dimakan dan berujar dengan tegas, lain kali jangan berikan makanan Paviliun Bisheng kepadaku lagi. Paviliun Bisheng dibuka oleh Aaron. Dia seperti Jason sangat membenci Aaron, dan juga diam-diam bersumpah untuk tidak pernah makan apapun dari Paviliun Bisheng. Tadi dia makan dengan nikmat karena tidak tahu itu dari Paviliun Bisheng. Kalau dia tahu, dia pasti tidak akan memakannya. Pria bertopeng itu berhenti, lalu menoleh ke arah Ibu Suri, dan berujar dengan sinis, "Jangan lupakan identitasmu. Kamu bukan lagi Ibu Suri yang hidup enak. Dia hanyalah seorang tahanan. Masih berani berbicara sombong di depannya seperti ini. Kalau bukan karena dirinya, Ibu Suri masih harus berendam di sumur sampai meninggal. Tentu saja, kalau bukan karena Ibu Suri masih berguna, pria bertopeng itu tidak akan menyelamatkannya." Perkataan pria bertopeng itu langsung membuat Ibu Suri ketakutan. Dia menatap pria bertopeng itu dengan rasa takut di matanya dan menyerah, "Bukan itu maksudku. Makan, aku akan makan apapun yang kamu berikan." Kan? Seseorang akhirnya menyelamatkannya, dia tidak bisa menyinggung dermawan ini hingga nyawanya melayang. Melihat pria bertopeng itu tampak masih marah, Ibu Suri pun menyanjungnya dengan berujar, "Mulai sekarang, aku akan mendengarkanmu. Kamu adalah penyelamatku. Penyelamatku, kasih tahu aku, apa namamu?" Bagaimanapun, Ibu Suri adalah wanita paling mulia di seluruh dinasti Naemu. Pria bertopeng sangat senang dirayu begini olehnya. Ekspresinya juga melembut dan dia pun berujar, "Nah, begitu benar. Adapun bagaimana memanggilku, panggil saja aku Dermawan." Dia tidak sebodoh itu untuk menyebutkan namanya. Dermawan. Wajah Ibu Suri terlihat sedikit tidak nyaman, orang ini sungguh sombong. Ibu Suri hanya mengucapkan kata-kata itu untuk menyenangkannya, dia malah benar-benar mengira kalau dirinya adalah dermawan Ibu Suri. Pria ini tidak tahu malu seperti Aaron. Jelas sekali dia ingin memperalat Ibu Suri, makanya mengeluarkannya dari sumur. Anugerah penyelamat hidup macam apa ini? Ibu Suri merasa jijik. Namun, dia tidak punya pilihan selain menuruti kata-kata pria bertopeng itu. "Ya, dermawan." Setelah mendengar kata dermawan, pria bertopeng itu berujar pelan, "Tapi, penyelamatmu yang sebenarnya bukan aku, melainkan tuanku." Dengan kata lain, ada orang di balik layar. Ibu Suri merasa seperti sekawanan burung gagak terbang di atas kepalanya. Setelah beberapa lama, dia baru bisa berujar, "Lalu kapan aku bisa bertemu tuanmu?" Setelah dikritik, nada suara Ibu Suri menjadi jauh lebih baik. Dia tidak lagi bersikap angkuh. Memang benar manusia punya sifat yang sama, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Pria bertopeng itu tersenyum, dan dia berujar, "Tuanku tidak bisa kamu temui begitu saja. Tunggu saja, dia akan datang kalau mau bertemu denganmu." Setelah itu, pria bertopeng itu mengambil suapan terakhir makanannya, berdiri dan meninggalkan ruangan. Dia tidak ingin menemani wanita tua itu mengoceh di sini. Di kediaman keluarga Xiao, ketika leluhur pedang dan yang lainnya mengetahui hal ini, mereka hanya terkejut sebentar setelah akhirnya kembali normal. Setelah mengikuti Aaron begitu lama, situasi macam apa yang tidak pernah mereka lihat.
Bukankah itu hanya segel kekaisaran yang dihancurkan dan Ibu Suri si penyihir tua itu diselamatkan orang? Memangnya bisa seberapa besar masalahnya? Biarkan saja kalau segel kekaisaran dihancurkan. Adapun penyihir tua itu, selama dia belum mati, orang-orang di kediaman keluarga Xiao akan menangkapnya suatu hari nanti. Dia telah melakukan begitu banyak kejahatan, dan melakukan begitu banyak hal yang merugikan kediaman keluarga Xiao. Orang-orang di kediaman keluarga Xiao pasti tidak akan melepaskannya. Namun, agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat dan menghindari opini publik yang tidak perlu, hal ini harus dirahasiakan. Orang-orang di kediaman keluarga Xiao semuanya sangat cepat tanggap. Tanpa menunggu instruksi Aaron, leluhur pedang dan Sharon langsung mengatakan mereka akan menjaga rahasia ini dengan ketat. Aaron mengangguk puas lalu memasuki istana. Di dalam istana kekaisaran, di istana Chang'an, Kaisar sedang duduk di singgasana utama, sedangkan Sugeng dan Yindro masing-masing duduk di kursi di sebelah kiri dan kanan. Mereka bertiga saling menatap tanpa berkata apa-apa, mereka sedang menunggu Aaron. Sebenarnya, mereka bertiga sudah membicarakan hal ini sebelumnya. Pertama-tama, jangankan orang biasa, bahkan orang seperti Jason pun tidak akan bisa menghancurkan sesuatu seperti segel kekaisaran. Segel kekaisaran sama dengan segel literasi, yang dapat menghancurkannya hanyalah hewan ajaib dari Kunlun seperti Xiao Feng. Saat ini, satu-satunya binatang ajaib yang muncul adalah Xiao Feng dan Kirin. Kedua binatang ajaib ini telah mengakui Aaron sebagai tuan mereka dan hanya mengikuti perintah Aaron. Tanpa instruksi Aaron, mereka tidak akan bisa melakukan hal seperti ini. Selain itu, dengan kebencian Aaron terhadap Ibu Suri, dia berharap segel kekaisaran akan menekan Ibu Suri sampai dia meninggal. Bagaimana mungkin dia akan menghancurkan segel kekaisaran? Meskipun Ibu Kaisar dikatai seperti ini di depan Kaisar, itu adalah faktanya. Selain itu Kaisar sendirilah yang meminta Sugeng dan Yindro untuk bicara. Mereka berdua sudah terbiasa tidak tahu malu di depan Kaisar, jadi mereka hanya mengatakannya dengan jujur. Namun setelah dibicarakan berkali-kali, mereka tetap tidak bisa menemukan solusinya. Mereka tetap tidak tahu siapa yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan segel kekaisaran, apalagi siapa yang menyelamatkan Ibu Suri. Mereka bertiga melihat ke arah pintu dengan mata penuh harap, berharap sosok Aaron yang tinggi besar segera muncul di hadapan mereka. Aaron tidak mengecewakan mereka, sebagai jawaban atas harapan mereka, dia tiba-tiba muncul. Kemunculan Aaron membuat mata ketiga orang itu berbinar, mereka langsung tersenyum tipis. Kaisar adalah orang pertama yang berbicara, guru kekaisaran, sudah merepotkanmu. Di saat yang sama, Kaisar juga diam-diam terkejut dengan kecepatan Aaron. Tidak lama setelah dia memanggil Aaron, Aaron sudah muncul di istana Chang'an, ini bisa dibilang sangat cepat. Kalau Kaisar mengetahui kalau Aaron sebenarnya telah kembali untuk beberapa waktu, dan tidak hanya bertemu istrinya, tetapi juga mengobrol dengan orang-orang di rumah, Kaisar akan terkejut. Namun, Aaron sepertinya tidak menyadari keterkejutan Kaisar dan berujar dengan tenang, jujur saja, ini memang agak capek. Kalau dia sungkan kepada Kaisar, dia bukanlah Aaron. Mendengar ini, bibir ketiganya berkedut. Kemudian mereka menatap Aaron dengan penuh maksud yang mengatakan, Aaron, kamu berani sekali. Aaron seperti tidak mendengar apapun dan langsung duduk di samping Sugeng dengan tenang. Yindro, yang berada di seberangnya tidak terima. Dia menatap Aaron dengan mata penuh kerinduan dan mengeluh dalam hati, Paman Buyut, kamu tidak sayang padaku lagi. Kamu bahkan tidak mau duduk di sampingku dan malah duduk di sebelah Tuan Sugeng. Sorot matanya yang kasihan itu benar-benar membuat Aaron tercengang. Bab 1455 berpura-pura. Aaron terbatuk pelan sembari memandang Yindro untuk memberi isyarat padanya agar tidak terlalu picik. Dia duduk di sebelah Sugeng semata-mata karena kenyamanan dan tidak punya maksud lain. Yindro juga mudah terpuaskan, Aaron hanya meliriknya 2 kali, kekesalan di hatinya pun menghilang.
Dia pun langsung melayangkan senyuman puas kepada Aaron. Aaron tidak berdaya. Dia tidak mengerti bagaimana Yindro, seorang pria yang sudah seharusnya beristri ini, bisa begitu bergantung pada Aaron yang juga seorang pria. Kalau bukan karena statusnya sebagai paman buyut, Aaron pasti curiga Yindro tertarik dengan Aaron. Kaisar yang semula menunggu Aaron datang untuk membicarakan hal penting, melihat Aaron dan Yindro saling menggoda, dia pun terbatuk pelan untuk menyuruh keduanya fokus. Kaisar berujar dengan tenang, "Guru, apakah ada petunjuk yang kamu dapatkan dalam perjalanan pulang?" Aaron tahu apa yang dimaksud Kaisar, dia pun menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak." Yang dia tahu hanyalah segel kekaisaran telah rusak dan Ibu Suri telah diselamatkan. Aaron benar-benar tidak tahu siapa pelakunya. Aaron bertanya, "Yang mulia, apakah ada yang kamu curigai?" Kaisar juga menggelengkan kepalanya dan berujar, "Belum ada. Masalah ini sepertinya menemui jalan buntu, mereka berempat tidak tahu apa-apa." Namun, Aaron mengajukan sebuah pertanyaan yang menggugah pemikiran yang lain, "Kalian lebih berpengetahuan daripada aku. Menurut kalian, apakah ada senjata atau metode yang dapat menghancurkan segel kekaisaran?" Apa yang dikatakan Aaron memang benar. Ketiganya memang tahu lebih banyak tentang ruang dan waktu ini daripada Aaron. Mungkin memang ada cara yang tidak diketahui Aaron yang dapat menghancurkan segel kekaisaran. Memang tidak mudah untuk menyelamatkan Ibu Suri, tetapi tidak begitu sulit juga. Selama segel kekaisaran dihancurkan, Ibu Suri dapat dikeluarkan dari sumur. Mereka bertiga berpikir sejenak dan berujar serempak, "Tidak ada. Segel kekaisaran bukanlah segel biasa, ia tidak dapat dihancurkan dengan pedang biasa. Bahkan senjata dari paviliun Kunwu pun tidak bisa apa-apa menghadapi segel kekaisaran. Bahkan orang-orang Kunlun yang memiliki kesaktian yang hebat pun tidak bisa. Ini sangat aneh, mereka bilang tidak ada jalan lain, tapi segel kekaisaran memang hancur. Apakah memang ada dewa di dunia ini?" Pada saat ini, suara berat dari segel hukuman dewa terdengar, "Aaron, selain Xiao Feng dan Kirin, yang bisa memecahkan segel kekaisaran itu termasuk kamu, leluhur pedang, Fairy, Thomas, dan Evelina." Petik 2. Kata-kata dari segel hukuman dewa membuat Aaron berpikir keras. Dia berpikir sembari mengingat ucapan segel hukuman dewa. Namun, semua ini ada di sisi Aaron. Pertama-tama, Aaron mengecualikan Evelina. Evelina masih sangat kecil, apa yang dia ketahui. Thomas, Fairy, dan leluhur pedang tidak akan melakukan ini tanpa instruksi Aaron. Apalagi Aaron, dia sangat berharap Ibu Suri mati. Kirin ada di tempat Sugeng, kalau ada masalah apapun, Sugeng seharusnya bisa mengetahuinya. Adapun Xiao Feng, setelah melacak Putri Tong di wilayah barat dan kehilangan kontak dengan Aaron, masih belum ada jejaknya dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Awalnya, Aaron berpikir kalau Xiao Feng mungkin pergi ke suatu tempat untuk bersenang-senang, dan akan kembali ketika sudah puas bermain. Namun, sudah lama sekali sejak Aaron kembali dari wilayah barat, dan masih belum ada tanda-tanda keberadaan Xiao Feng. Meskipun Aaron khawatir, Xiao Feng adalah binatang mitos dan keberadaannya tidak menentu, Aaron tidak dapat menemukannya dengan gampang. Karena segel hukuman dewa mengungkit nama Xiao Feng, Aaron pun bertanya, "Segel, apakah kamu tahu di mana Xiao Feng sekarang?" Kalau segel hukuman dewa benar-benar bisa berdiri di depan Aaron seperti manusia, ia pasti akan memelototi Aaron dengan kesal. Dia dan Xiao Feng memiliki hubungan tuan dan pelayan. Mereka terhubung satu sama lain, tapi dia sendiri bahkan tidak bisa merasakan di mana Xiao Feng berada. Bagaimana segel hukuman dewa bisa tahu? Apakah Aaron benar-benar menganggapnya maha kuasa? Bicara lebih banyak lagi seperti merendahkan kecerdasannya sendiri, segel hukuman dewa pun berujar dengan suara yang dalam, "Aku tidak tahu, jangan tanya aku." Dasar manusia bodoh. Aaron tahu kalau segel hukuman dewa sedang marah, jadi dia pun menutup mulutnya dengan bijak, lalu menoleh ke arah Sugeng dan berujar, "Tuan Sugeng, bagaimana kabar Kirin akhir-akhir ini?"
Maksudnya adalah apakah ada yang aneh dengan Kirin, dan apakah dia telah melakukan sesuatu yang tidak biasa. Sugeng secara alami memahami maksud Aaron, dia pun tersenyum pelan dan berujar, "Jangan khawatir, Tuan Aaron, Kirin selalu di sisiku dan tidak pernah pergi." Ini benar. Untuk mengawasi Kirin dan mencegahnya membuat masalah, Sugeng membawanya kemanapun dia pergi. Dia bahkan membawanya ketika dia pergi ke istana untuk menemui Kaisar. Dengan kata lain, sekarang ini Kirin sedang berada di istana Chang'an. Aaron, yang mendengar ini, langsung paham. Dia mengangguk dan berujar, "Baguslah." Xiao Feng juga begitu. Hanya Aaron yang tahu tentang Xiao Feng menghilang. Binatang sucinya telah hilang dan tidak ada jejaknya begitu lama. Aaron tentu saja tidak akan mengatakan apapun tentang hal yang memalukan seperti itu. Begitu dia mengatakannya, dia harus menanggung ejekan Sugeng terlebih dahulu. Aaron yang merasa sedikit bersalah melirik mereka bertiga tanpa ada yang melihatnya, ketika dia menemukan kalau tidak ada yang aneh, dia pun merasa tenang. Namun, saat dia menarik pandangannya, dia sangat menyadari kalau ekspresi Sugeng padanya penuh makna. Ketika Aaron melihat lebih jelas lagi, ekspresi Sugeng telah kembali normal. Aaron bertanya-tanya apakah dia salah melihatnya. Tepat ketika Aaron berbalik dengan keraguan, Sugeng menatap Aaron dengan penuh arti lagi. "Anak ini, berpura-pura saja terus. Teruslah berpura-pura." Xiao Feng jelas hilang, tapi dia tetap menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Jangan tanya bagaimana Sugeng tahu, Xiao Feng ada di tangan Sugeng. Hahaha, Aaron tidak pernah menyebut Xiao Feng, dan Sugeng juga tidak menerima kabar apapun kalau Aaron sedang mencari Xiao Feng. Jadi, Sugeng memelihara Xiao Feng seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Dia sebenarnya ingin melihat kapan Aaron akan bersusah payah mencari Xiao Feng, dan kemudian mengembalikan Xiao Feng ke Aaron ketika Aaron panik. Omong-omong, Xiao Feng dan Kirin juga sangat nakal. Tadinya Xiao Feng mengikuti Aaron, dan Kirin bersama Sugeng. Namun dalam proses melindungi sang putri, kedua makhluk mitos itu bergaul siang dan malam, dan akhirnya bersahabat. Jadi, ketika mereka berpisah, kedua binatang itu merasa enggan. Saat itu, Sugeng sudah melihatnya. Namun perintah tuannya tidak bisa dilanggar. Meski enggan berpisah, kedua binatang itu tetap berpisah. Namun dalam perjalanan kembali ke dinasti Naemu, Kirin masih terus memanggil Xiao Feng dari waktu ke waktu. Xiao Feng juga pasti merindukan Kirin dan ingin bermain dengan Kirin, jadi ketika Aaron memerintahkannya untuk melacak sang putri, dan setelah mengetahui kalau sang putri selamat, Xiao Feng pun mengabaikan Aaron dan melarikan diri bersama Sugeng tanpa ragu-ragu. Sugeng bertanya kepada Xiao Feng tentang masalah ini saat itu. Di hadapan Sugeng, Xiao Feng tidak berani berbohong dan menceritakan semuanya. Ketika Sugeng mengetahui kalau Putri Tong selamat, dia pun membiarkan Xiao Feng mengikutinya kembali ke dinasti Naemu. Di satu sisi dia ingin membantu Aaron melatih Xiao Feng agar lebih patuh, di sisi lain dia juga ingin melihat seberapa kuat kekuatan Aaron sendirian. Dengan kata lain, karena Aaron pergi ke wilayah barat untuk mencari pengalaman, tentu saja dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri dan bukannya mengandalkan bantuan Xiao Feng. Sugeng mengakui kalau apa yang dia lakukan agak licik, tapi dia juga melakukannya demi kebaikan Aaron. Aaron, yang diam-diam mendengarkan suara hati Sugeng, sangat ingin membunuh Sugeng, dasar teman yang licik. Bersambung ke bab 1456. Terima kasih.